Kapasitas baterai dari sebuah smartphone emang makin kesini makin terasa penting. Bahkan untuk beberapa orang, kapasitas baterai lebih diutamakan dibanding desain dari HP itu sendiri. Buat kalian yang termasuk golongan ini, info Nidia kali ini pasti cocok banget buat kalian loh. Di awal tahun 2019 lalu, Samsung resmi merilis Samsung Galaxy M10 yang menyasar segmen menengah ke bawah. Samsung M10 ini memiliki bentuk yang hampir sama dengan kakak kembarnya, yaitu Samsung Galaxy M20, dengan menggunakan desain layar Infinity V bertipe water drop notch. Sedangkan untuk desain belakangnya terlihat minimalis, di mana cuma terdapat dua kamera vertikal di pojok kiri atas. Hal positif yang dia dapat dari desainnya sih, meskipun masih plastik, tapi feel-nya justru enak banget buat dipegang. Gak licin, plus gak gampang kotor juga. Untuk kebutuhan harian sih, handphone 1 jutaan dari Samsung ini terbukti udah lumayan oke. Berkat chipset Exynos 7870 sebagai dapur pacunya. Mungkin untuk sekedar chatting, media sosial, dan gaming ringan masih tergolong nyaman. Cuma karena kapasitas internal storage HP ini yang mentok di 16GB aja, rasanya untuk tahun 2021 ini kurang lega aja gitu. Untungnya Samsung masih berbaik hati dengan memberikan satu slot micro SD card yang memungkinkan kita menambah kapasitas memori HP ini hingga 512GB. Dan untuk harganya saat ini rilis dengan harga 1,7 juta untuk varian 2/16GB. Sekarang udah turun harga berkisar 400.000 di angka 1,3 juta. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy M10 terupdate ada di scene berikut. Untuk produk kedua, kali ini ada Samsung Galaxy M30s yang resmi rilis di Indonesia di akhir kuartal 4 2019. HP ini menggebrak pasar Indonesia dengan kapasitas baterai jumbo 6000 mAh. Dalam pengaplikasiannya, baterai di HP ini bahkan mampu bertahan hingga 3 hari pemakaian. Hal ini bisa terjadi karena ponsel ini sudah mengadaptasi berbagai fitur penghemat daya di dalamnya. Ditambah lagi, One UI khas Samsung emang terkenal lumayan hemat daya. Performa baterai yang optimal tersebut juga disupport dengan fitur 15 watt fast charging yang mampu mengisi daya dengan lebih cepat. Meskipun sangat mengedepankan aspek ketahanan baterai sebagai daya jual, nyatanya Samsung M30s ini tidak melupakan aspek lain. Untuk kameranya, HP ini sudah membawa setup triple kamera dengan lensa utama beresolusi 48MP, 8MP lensa ultra lebar, dan 5MP lensa depth sensor untuk kebutuhan foto bokeh. Sementara untuk kamera selfie-nya, HP ini mengandalkan single kamera beresolusi 16MP. Pindah ke sektor dapur pacunya, di mana ini juga lumayan oke sih menurut Nidia, yaitu sudah menggunakan chipset Exynos 9611. Meskipun cuma bisa menghasilkan skor Antutu di 140 ribuan, tapi pas kita pakai untuk main game PUBG, ternyata HP ini sudah mampu main maksimal di frame rate ekstrim loh. Gokil sih. Hal yang membuat HP ini bisa lebih gokil lagi adalah harganya nih Price Book Mania. Karena meskipun HP ini dibanderol dengan harga 3,3 juta untuk varian 4/64GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 400 ribuan di angka 2,9 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy M30s terupdate ada di scene berikut. Produk ketiga dari video ini ada Samsung Galaxy M30. Handphone yang merupakan versi reguler dari M30s ini memang di atas kertas memiliki spesifikasi yang sedikit di bawah Galaxy M30s. Menggunakan chipset Exynos 7904, smartphone ini hanya mampu menghasilkan skor di angka 105 ribuan, di mana hanya mampu memainkan game PUBG Mobile di settingan tertinggi HD High dan Smooth Ultra. Untuk baterainya ternyata juga berada satu level lebih rendah di 5000 mAh aja. Cuma kalian tetap nggak perlu khawatir dengan performa baterainya. Meskipun secara spek lebih rendah 1000 mAh, performa baterai HP ini tetap mampu bertahan selama lebih dari 1 hari pemakaian normal. Lalu untuk kameranya sendiri, ponsel ini sayangnya cuma membawa lensa 13MP sebagai kamera utamanya yang tersusun rapi secara vertikal dengan dua lensa 5MP yang berfungsi sebagai lensa ultra wide dan lensa foto bokeh atau depth sensor. Kendati begitu, buat kalian para cowok-cowok centil yang hobi selfie dan bikin konten TikTok ataupun Instagram, kalian gak perlu berkecil hati. Kalian masih bisa berkreasi dengan maksimal berkat kamera selfie 16MP di HP ini. Dibanderol dengan harga 3,4 juta untuk varian 4/64GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 400 ribu di angka 3 juta. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy M30 terupdate ada di scene berikut.
Buat kalian yang cuma punya budget 1 jutaan, nih dia saranin ambil Samsung Galaxy M11. Varian terbaru yang bertugas untuk meneruskan tongkat estafet dari Samsung M10 ini resmi rilis di Indonesia dengan membawa beberapa upgrade penting, seperti chipset yang lebih powerful, performa kamera yang lebih oke, dan desain yang lebih fresh. Dari sisi performa, karena sudah menggunakan Qualcomm Snapdragon 450 sebagai dapur pacunya, Samsung Galaxy M11 ini memiliki performa yang lebih cocok untuk diajak bermain game kelas menengah. Apalagi ditunjang dengan kapasitas memori yang lebih lega, sehingga seharusnya mampu mengakomodir lebih banyak aplikasi yang berjalan di background. Peningkatan di sektor performa ini secara tidak langsung juga meningkatkan kemampuan kameranya jika dibandingkan dengan pendahulunya. Ditambah lagi dengan sudah diterapkannya setup 3 kamera di belakang dengan mempertahankan kamera utama beresolusi 13 megapiksel yang ditemani dengan 5 megapiksel lensa ultrawide dan 2 megapiksel lensa depth sensor. Sektor baterai ternyata juga tidak luput dari upgrade, menggunakan kapasitas baterai yang sama dengan Samsung M30 yaitu di angka 5000 mAh, membuat kalian yang pengen banget punya HP yang baterainya tahan lama tapi budgetnya mentok, kalian cocok banget dengan HP ini karena sudah turun harga. Dibanderol dengan harga 2,1 juta untuk varian 3/32 GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 600 ribuan di angka 1,5 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy M11 terupdate ada di scene berikut. Di posisi kelima, kali ini ada Samsung Galaxy M21. Smartphone ini meluncur secara resmi dengan menawarkan performa kamera yang bisa dibilang hampir mirip dengan Galaxy M30s. Dengan mengandalkan modul triple kamera dan kamera utama beresolusi 48 megapiksel. Selain itu, ponsel ini mampu menghasilkan kualitas gambar yang mumpuni di kondisi cahaya cukup, baik di kamera utama maupun di kamera selfie beresolusi 20 megapiksel. Secara desain, mungkin looks-nya terlihat masih memiliki karakter desain yang sama dengan seri sebelumnya. Namun, terkait layarnya, Samsung terlihat lumayan percaya diri. Memiliki layar seluas 6,4 inci Super AMOLED Full HD+, membuat kita tidak perlu lagi memiliki high-end Samsung, hanya untuk mencicipi kualitas layar premium mereka. Meskipun yang dia sedikit kasih catatan adalah desain layarnya yang masih water drop. Tapi buat kalian yang gak masalah dengan desain layar yang Samsung sebut dengan Infinity U Display ini, maka kalian akan sangat puas dengan kualitas layarnya. Kepuasan kita akan semakin bertambah berkat harga dari Samsung Galaxy M21 ini yang udah lumayan terjun bebas. Dibanderol dengan harga 3,2 juta untuk varian 4/64 GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 800 ribuan di angka 2,4 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy M21 terupdate ada di scene berikut. Hadir sebagai kakak kembar dari HP yang barusan dia bahas, Samsung Galaxy M31 ternyata mendapat beberapa kesan yang kurang baik dari segelintir fans Samsung di Indonesia. Hal ini dipicu karena HP ini diklaim hanya memiliki perbedaan dari sisi kameranya aja. Sementara untuk spesifikasi lainnya terbilang sama, di mana range harga di antara keduanya berkisar di angka 500 ribuan. Sebenarnya menurut Nidia sih, tuduhan itu nggak sepenuhnya benar, tapi nggak sepenuhnya salah juga. Karena emang kalau kita lihat spesifikasi di atas kertasnya, Samsung Galaxy M31 dan M21 sama-sama menggunakan chipset Exynos 9611 octa-core yang berfabrikasi 10 nanometer. Kalau kita lihat dari sisi skor benchmark keduanya, sebenarnya Samsung M31 justru lumayan unggul loh, karena mampu menghasilkan skor yang hampir menyentuh 200 ribu dibandingkan Samsung M21 yang hanya 170 ribuan. Keleluasaan kita dalam menggunakan Samsung Galaxy M31 juga akan semakin terasa nyaman berkat kapasitas memori yang jauh lebih lega, karena HP ini sudah memiliki RAM 6GB dengan internal storage 128 GB. Nah, untuk kameranya justru menurut Nidia perbedaannya nggak terlalu signifikan, karena lensa 64 megapiksel di kamera utama Samsung Galaxy M31 ini terlihat tidak terlalu berbeda dengan lensa 48 megapiksel di Samsung Galaxy M21. Kelebihan resolusinya tadi cuma terasa membantu terkait detail gambar yang dihasilkan aja. Sementara untuk pewarnaan dan lain-lain masih terasa sama bagusnya. Buat kalian yang tertarik dengan HP ini, harganya udah turun kok. Dibanderol dengan harga 3,7 juta untuk varian 6/128 GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 800 ribu di angka 2,9 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy M31 terupdate ada di scene berikut. Sebelum kita masuk ke produk terakhir yang harganya paling terjun bebas, seperti biasa, Nidia mau kasih tahu dulu nih kalau nextnya kita bakal bahas penurunan harga dari Samsung Galaxy A series.
Di posisi pamungkas untuk video kali ini ada Samsung Galaxy M51. Rilis pada bulan Oktober tahun lalu, HP ini sempat menggebrak dunia smartphone berkat kelebihan yang dibawa. Selain membawa fitur-fitur yang terbilang canggih saat itu, karena menggunakan chipset Snapdragon 730G yang dipadukan dengan RAM 8GB dan storage 128GB, HP ini juga membawa baterai dengan kapasitas super jumbo 7000 mAh yang bahkan sampai sekarang belum ada HP resmi di Indonesia yang menggunakan baterai sebesar ini. Bahkan setelah dilakukan pengujian dengan metode penggunaan yang cukup heavy, baterai ponsel ini mampu bertahan hingga 2 hari lebih dan menghasilkan screen on time hampir 11 jam. FYI aja ya, kalau screen on time HP biasanya cuma di angka 5-6 jam aja. Tidak hanya itu, buat kalian yang mungkin sewaktu-waktu ketemu kondisi low bat di HP ini, maka kalian tetap tidak perlu khawatir. Karena baterai 7000 mAh di HP ini mampu diisi hingga 100% hanya dalam waktu 1 jam 55 menit. Hal ini bisa terjadi karena smartphone ini sudah disematkan fitur 25 watt super fast charging yang biasanya baru bisa kita dapatkan di jajaran HP flagship mereka. Baterai raksasa jelas akan terasa percuma dong kalau performanya kosong. Nah, hal itu untungnya tidak berlaku untuk HP ini. Buat kalian yang hobi main game, dijamin dimanjain deh. Karena pas dites untuk main PUBG, smartphone ini sudah mampu dimainkan secara default di frame rate ekstrim tanpa kendala sedikit pun. Bahkan kalau mau diajak main Genshin Impact pun, HP ini juga mampu dipaksa main dengan lumayan lancar di settingan high 60 fps. Meskipun nih dia tetap saranin main di settingan defaultnya aja ya, biar HP-nya bisa lebih awet. Dengan segudang kelebihan yang dibawa, ternyata membuat harganya lumayan cepat turun loh. Dibanderol dengan harga 5,5 juta untuk varian 8/128GB pada saat perilisan. Sekarang sudah turun harga berkisar 1,1 jutaan, di angka 4,4 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy M51 terupdate ada di scene berikut. Wah, ternyata seri M-nya Samsung lumayan seru juga ya. Nidia sampai nggak nyangka loh. Nah, buat kalian yang jadi kepo sama produk-produk yang Nidia rekomendasiin tadi, monggo kepoin aja kolom deskripsi untuk cek link pembeliannya. Cobalah!